Sahabat edukasi, terkait persoalan bantuan penyintas gempa akan segera dilakukan asesmen oleh tim yang telah dibentuk pemerintah daerah melalui Dinas Perkim Kabupaten Mamuju bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Mamuju serta TNI Polri. Pemerintah daerah melalui Sekda Kabupaten Mamuju, Suaib, menyampaikan saat melaksanakan konferensi pers bahwa untuk mekanisme penyaluran bantuan akan dilakukan dengan tahapan proses asesmen, setelah itu dilakukan uji publik dan akan dilakukan pengumuman. Ia pun menyampaikan bahwa jikalau masih ada yang belum sesuai, maka bisa diadukan ke posko yang telah disiapkan oleh Pemda di Rujak Wakil Bupati Jalan Ahmad Kirang atau bisa melalui call center 081145601000. Sekda Kabupaten Mamuju yang didampingi oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Mamuju dan juga Sekretaris Perkim Kabupaten Mamuju serta dari pihak TNI dan call center menyampaikan bahwa untuk data tahap pertama yang telah diserahkan ke lurah tidak ada pergantian. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah selama ini, yaitu setelah gempa, kita telah mengeluarkan surat keputusan Bupati yang pertanggal 25 Januari 2021 nomor 27A tentang penetapan jumlah kerusakan rumah berdasarkan 3 kategori yang telah dikirim ke BNPB dan telah direview oleh APIP BNPB. Maka hasilnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 98 dengan rincian seperti berikut: rusak berat 1.501, rusak sedang 3.487, rusak ringan 4.730, yang berapa? Iya, 4.731 dengan total hasil review APIP BNPB 9.719. Adapun langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemda, yaitu pertama, kita telah membentuk posko pengecekan data rumah berdampak gempa, yaitu di sini kita tempatkan, ya, ada BPBD dan Perkim yang di Rujak Bupati Lama. Yang kedua, Pemda telah melakukan verifikasi data yang dilaksanakan lurah dan desa guna untuk mendekatkan akurasi data. Ya, telah kita perintahkan lurah dan desa yang terdampak untuk segera mengadakan verifikasi. Tujuannya adalah untuk melihat data-data atau mendekatkan akurasi data. Yang ketiga, Pemda akan segera melakukan asesmen. Ya, kita akan melakukan asesmen sesuai dengan juknis, perintah juknis bahwa kita akan laksanakan dulu asesmen, dan insya Allah tidak lama lagi kita akan melaksanakan asesmen yang akan dilaksanakan oleh tim teknis yang sudah dibentuk, sudah ada pelatihannya baru-baru yang dilaksanakan oleh Perkim, yang dilaksanakan oleh Perkim di mana kemarin Pak Jepri? Ya, yang dilaksanakan di kantor Kodim, oleh Kodim. Selanjutnya, setelah asesmen kita akan dilakukan uji publik kepada masyarakat selama 14 hari dan akan diumumkan secara luas ke masyarakat, ya, baik itu ke desa-desa akan ditempel, diumumkan secara luas lah supaya masyarakat mengetahui persis. Dan apabila di dalam pengumuman tadi, ya, itu masih ada sanggahan, maka pemerintah daerah telah menyiapkan tempat pengaduan. Ya, kita juga sudah menyiapkan tempat pengaduan. Yang pertama bisa di posko di sini, jadi di sini akan standby dari Perkim dengan BPBD, ya, mereka berposko di sini. Apabila masyarakat ada yang kurang puas, ada yang berbeda datanya, maka silakan datang mengadu di posko di Rujak Wakil Bupati ini. Yang kedua, juga pemerintah daerah juga telah menyiapkan kanal pengaduan masyarakat, ya, kanal pengaduan masyarakat melalui call center Kabupaten Mamuju di nomor 0811 4560 1000. Saya ulangi,
nomor 0811 4560 1000. Setelah selesai semua tahapannya, tidak ada lagi yang pengaduan, sudah diselesaikan apa semua, dan insya Allah, dan setelah asesmen dan sudah dilaksanakan juga uji publik tadi dan ditindaklanjuti oleh teman-teman BPBD dan Perkim, maka kita akan segera membuat surat keputusan Bupati calon penerima BTH dan surat keputusan Bupati calon penerima dana stimulan untuk mendapatkan persetujuan oleh BNPB, ya. Jadi itulah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, dan insya Allah sekali lagi karena ini perintah juknis, kita akan segera melakukan asesmen. Jadi yang tersebar di luar, dibaca di media sosial tidak melaksanakan asesmen, itu belum masuk tahapannya. Baru nanti masuk tahapannya kita akan melakukan asesmen. Setelah di asesmen dan di uji publik diumumkan, setelah selesai barulah kita membuat surat keputusan Bupati yang akan dikirimkan ke BNPB tentang pembayaran BTH dan dana stimulan untuk mendapatkan persetujuan BNPB. Nanti setelah ada persetujuan BNPB baru melangkah ke tahap selanjutnya, mulai dari proses pembayarannya dan selanjutnya. Mungkin untuk yang terkait dengan pendataan yang selama ini banyak juga yang diperbincangkan di masyarakat, saya persilakan barangkali secara teknis, ya secara teknisnya itu oleh BPBD. Saya persilakan Pak Jupri, Sekretaris BPBD. Perkim. Terima kasih Pak Sekda. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati yang mewakili Dandim Rakyat 18 Mamuju. Memang setelah data yang beredar itu, kami Dinas Perkim menjadi bulan-bulanan di media sosial melakukan di tengah masyarakat terkait pendataan. Untuk itu pada hari ini kami perlu menjelaskan kenapa sampai Perkim melakukan pendataan. Yang pertama, setelah gempa tanggal 14 Januari kemarin, saya hari Minggu itu saya mengungsi ke Parepare mengamankan keluarga, dan saya kembali hari Rabu dan kami langsung menggelar rapat darurat di kantor Dinas Perkim. Apa dasar hukum kami melakukan pendataan? Yang pertama, Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Yang kedua, Kepmendagri nomor 0503708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi validasi pemutahiran, klasifikasi, verifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, ini situasi tanggal 21 Januari 2021 di agenda rapat pada saat itu adalah penyamaan persepsi kategori kerusakan rumah. Yang kedua, pembagian wilayah survei dampak gempa untuk personel kami di Perkim. Jadi Bapak lihat bisa lihat di slide di depan, kami personel Perkim hanya berjumlah 9 orang pada waktu itu. Dan data ini sesuai Permendagri tadi yang saya sebutkan, ini adalah tugas kami. Kami tadinya tidak berharap juga bahwa data ini akan dipakai oleh Pemda, karena untuk data bencana sebenarnya adalah kewenangan dari BPBD Mamuju. Kami mendata pada saat itu untuk kepentingan kami Dinas Perkim, itu awalnya. Nah, hasil rapat pada saat itu yaitu kami melakukan pendataan itu berdasarkan Permen PU nomor 29 tahun 2018 terkait kategori kerusakan. Yang kedua, dampak gempa di 6 kecamatan dilakukan survei berdasarkan prioritas wilayah terdekat dan terdampak. Jadi ini awal kami melakukan pendataan. Sekali lagi, ini awalnya adalah untuk kebutuhan kami Dinas Perkim.
Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2001, kami dipanggil di posko induk di Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat koordinasi dengan Deputi RR BNPB. Agenda rapatnya adalah percepatan pendataan rumah terdampak gempa, dan hasil rapat pendataan segera dilakukan oleh BPBD dibantu instansi teknis. Itu yang awalnya. Kemudian setelah rapat di kantor posko induk Provinsi Sulawesi Barat, kami lanjutkan rapat di Disdukcapil Kabupaten Mamuju yang dihadiri Wakil Bupati pada waktu itu, Pak Irwan Pambari, kemudian Kadisdik Dukcapil Provinsi, Pak Bernardus dari Direktur BNPB, Pak Safera dari BNPB, dan Kalak BPBD Mamuju. Agenda rapat yaitu terkait percepatan pendataan rumah oleh BPBD Mamuju. Hasil rapat, Wakil Bupati memerintahkan Dinas Perkim untuk melakukan pendataan kerusakan rumah terdampak. Ini perintah langsung dari Wakil Bupati. BNPB meminta data harus rampung dalam waktu 3 hari. Hanya dalam waktu 3 hari kami diberi waktu. Kemudian karena keterbatasan SDM, BPBD Mamuju dan kondisi pasca gempa, sehingga pendataan dilaksanakan oleh Perkim yang seharusnya dilakukan oleh BPBD Mamuju. Selanjutnya, tanggal 25 Januari, kami rapat koordinasi bersama Wakil Bupati, Dandim, Lurah, Babinsa. Kemudian dalam rapat tersebut ada penjelasan Direktur BNPB terkait pentingnya percepatan pendataan kerusakan rumah karena masih melalui proses yang panjang, yaitu pembahasan di BNPB dan pembahasan di Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Perkim bermohon kami pada saat itu setelah rapat, saya secara pribadi bermohon memang ke Pak Dandim untuk dapat berposko di Kodim 1418. Alhamdulillah pada saat itu Komandan Kodim menyetujui. Bahkan kami difasilitasi di sana. Tiap pagi kami datang di sana langsung dijamu kopi Pak oleh Pak Dandim. Jadi kami bukan mengambil alih tugas BPBD, tapi ini dibebankan oleh pimpinan ke kami sehingga kami laksanakan. Kemudian posko pada hari selanjutnya, disitulah kami seterusnya berposko di Kodim 1418 Mamuju dari tanggal 26 Januari sampai dengan 27 Maret 2021. Di kegiatan posko kami, yang pertama adalah pengikutan data kerusakan rumah oleh personel kami, Perkim. Yang kedua, menerima laporan masyarakat terkait data kerusakan rumah. Yang ketiga, pelaporan ke BNPB melalui staf yang berada di Kodim sebelum dilaporkan ke pusat per 3 jam. Jadi pada saat kami di Kodim, itu kami harus update data 3 jam. Karena kami juga diawasi oleh pihak BNPB pada saat di sana. Kemudian pelaporan diterima melalui berbagai sumber, antara lain masyarakat, RT, RW, kepala lingkungan, kepala dusun, lurah, kades, dan babinsa. Sehingga kami melakukan pengumpulkan data di sana. Selanjutnya, saya ingin jelaskan tanggal terakhir yang masuk pada tahap 1 tanggal 27 Januari 2021 dari Kecamatan Tapalang. Ini saya sengaja mengcapture percakapan saya dengan Pak Sekcam Tapalang. Di sini nampak itu tertanggal 27 Januari. Tanggal di mana batas waktu telah ditetapkan oleh BNPB. Pada jam 3 itu dia sudah tetapkan bahwa angka yang mereka terima di BNPB itu angka 9.984. Tetapi pada saat itu saya masih bersikeras tidak terima itu. Saya bilang ini satu kecamatan belum masuk Pak, yaitu Kecamatan Tapalang. Laporan saya awalnya adalah 6 kecamatan. Nah, kalau angka 9.984
itu Kecamatan Tabanan belum masuk. Sehingga saya bersikeras juga bahwa harus angka 11423. Dan akhirnya disetujui oleh BNPB itu per jam 6. Awalnya susah disetujui, sampai-sampai Pak Dandim juga, Komandan Kodim, waktu rapat di provinsi, angka yang sama kami ajukan, yaitu 11423. Pihak BNPB awalnya tidak menerima, tetapi Pak Dandim juga melakukan istilahnya persuasi untuk dapat data ini diterima, karena toh juga belum ditetapkan sebagai SK pada saat yang angka 9984 ini. Nah, ada berita yang keluar terkait data Kelurahan Dayangina yang berjumlah 353 unit. Itu terdiri dari rusak berat 53 unit dan rusak sedang 300 unit. Cuman sayangnya Kelurahan Dayangina ini dia menyetor datanya ke pihak Perkim Provinsi dan BNPB di sana, sehingga dia terlambat masuk ke posko di Kodim. Makanya kami alihkan ke tahap 2. Bukan berarti tidak ada Pak. Tapi kami alihkan dia di tahap 2 karena angka 9.719 itu sudah dikunci oleh BNPB. Kami tidak bisa goyang lagi. Nah, ini bukti pengiriman SK. Fisik SK terkirim tanggal 6 Februari yang ditandatangani oleh Wakil Bupati pada saat itu, Pak Irwan Pababari. Kemudian, nah ini, dari SK yang kami kirim, SK pertama itu 11423. Ini adalah surat jawaban dari BNPB yang yang mengakui validnya adalah di angka 9.719 yang terdiri dari 1.501 unit rumah rusak berat, 3.487 unit rumah rusak sedang, dan 4.731 unit rumah rusak ringan. Ini hasil validasi dari aktif BNPB. Nah, dari data itu, SK-nya kami kembali kirim, kami buatkan SK yang pada saat itu SK ditandatangani oleh PLH Bupati Mamuju yang saat ini Pak Sekda. Itu kami kirim tanggal 21 Februari 2021. Nah, perbaikan alamat, pada saat kami melakukan penyimputan sambil melakukan penyimputan tahap 2 juga, itu di Kodim kami melakukan perbaikan alamat yang ada di tahap 1. Jadi banyak warga yang datang melakukan perbaikan. Setelah perbaikan alamat, identitas dan sebagainya, maka diterbitkan lagi SK yang ditandatangani oleh Ibu Bupati saat ini, Ibu Siti Sudina Suwardi, tertanggal 23 Maret 2021. Nah, saya ingin katakan bahwa memang saya Perkim, kami sangat menyadari bahwa banyak kekurangan, banyak kekeliruan yang terjadi. Ya, kami manusia biasa, 2 bulan kami bertugas di Kodim pagi, siang, malam, tidak mengenal waktu libur. Kami tidak ada libur waktu itu. Saya kira teman-teman wartawan menyaksikan bagaimana kami bertugas di Kodim, dan alhamdulillah hasil upaya itulah sampai dana tumbuh hunian turun 2 miliar, kemudian dana stimulan 209 miliar. Jadi kalau kami dipersalahkan terkait data, tidak masalah. Hasil kerja kami sudah nampak. Kami tidak membela diri, kami akui bahwa banyak kekurangan. Tetapi inilah yang akan kita rapikan nantinya pada saat kita melakukan asesmen. Saya kira itu saja, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, yang mewakili Dandim. Inilah upaya kami di Dinas Perkim untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan mulai hari ini, mulai besok, kami pun kami bentuk posko bersama di tempat ini untuk menerima aduan, untuk menerima kalau misalnya ada lagi yang belum terdata, silahkan. Kami akan lihat kondisinya. Jadi atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, para teman-teman media, kami mengucapkan banyak terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Barkim tentang pendataan. Insya Allah sebentar kita akan buka 2 sesi untuk pertanyaan. Namun sebelumnya barangkali yang terkait dengan penyaluran DTH dan stimulan ini mungkin akan dijelaskan langsung oleh Sekretaris BPBD. Oleh itu saya persilakan Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, yang mewakili Dandim, Sekretaris Perkim, Rapeda, dan Satgas Penanggulangan Bencana. Kemudian mungkin ya dimanapun ada bencana memang data itu selalu dinamis. Tidak ada yang valid di depan, pasti di awal pasti dinamis datanya. Makanya memang pelaksanaan asesmen yang akan kita lakukan ke depan ini patut kita laksanakan untuk memvalidasi data yang saat ini ada sama kita. Nah, kemudian kalau untuk penyaluran DTH setelah pelaksanaan asesmen, kemudian uji publik, kemudian pembuatan SK, penetapan DTH, calon penerima, kemudian penetapan calon stimulan, calon penerima stimulan. Setelah itu kita pertama mungkin DTH, setelah penetapan SK-nya, uji publik 14 hari, setelah itu final tidak ada sanggahan, kami melakukan instruksi untuk pembukaan rekening ke calon penerima dana tubuh hunian yang hanya untuk kategori rusak berat. Nah, DTH selesai ya. Ketika setelah membuka rekening, kami salurkan. Kemudian untuk stimulan, kalau stimulan setelah di asesmen, kemudian data yang valid, kemudian uji publik 15 hari, setelah itu pembuatan SK-nya juga, SK penetapan calon penerima stimulan. Setelah itu proses kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan rumah rusak. Nah, pertama yang kami lakukan adalah pembentukan tim teknis pemerintah daerah yang di dalamnya OPD teknis yang ada, BPBD, Perkim, kemudian PU, kemudian pemerintah daerah, kabak pemerintahan, kemudian TNI Polri ada di dalamnya. Nah, setelah pembentukan itu dibentuk lagi tim pendamping masyarakat, yaitu TPM, yang di dalamnya unsur kecamatan, unsur kelurahan, unsur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Babin Kamtibmas dan Babinsa. Nah, setelah itu terbentuk, kemudian kami memulai pembukaan rekening juga. Setelah tim dibentuk, karena tim dibentuk itu ya pasti proses-prosesnya akan agak lama lah. Kemudian pembukaan rekening. Nah, di pembukaan rekening khusus untuk tadi kan sudah dibentuk yang kategori rusak berat. Pertama, waktu DTH sudah ada rekeningnya. Kemudian ini dibentuk lagi pembukaan rekening untuk kategori rumah rusak sedang dan ringan. Nah, setelah itu kami mulai pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah rusak sedang, ringan, dan berat. Nah, proses-prosesnya itu pelaksanaannya dimulai mungkin pada pencairan dana di rekening calon penerima. Nah, tahapannya pasti ada, tahapan penerimaan ada. Kami akan bertahap mungkin 30 pertama ataukah 50 pertama, karena memang kami sebagai BPBD dalam pelaksanaan kegiatan itu menjadi
pengawasan yang betul-betul harus maksimal. Nah, anggapan masyarakat selama ini bahwa ketika buka rekening ada dalam uang, bebas mengambil. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya memang pengawasan kami harus ketat. Misalnya, rusak sedang. Rusak sedang ketika ingin membangun, kami cairkan katakanlah 30%. Ketika cair 30%, kami meminta progresnya. Terus 30% itu kami minta apakah kwitansi material yang dia belanjakan, kemudian upah tukangnya. Nah, itu progres pertama, kwitansinya kami pakai untuk pencairan kedua. Ketika tidak ada bukti-bukti sampai 30% itu dan 30% di awal, tidak akan cair pelaksanaan tahapan kedua pencairannya. Nah, begitu seterusnya. Seterusnya seperti itu di semua tahap kategori. Kemudian rusak berat, ringan, dan sedang. Saya kira seperti itu penjelasan saya. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Ex-Officio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dijelaskan oleh BPBD. Ya, kalau kita mendengar penjelasan tadi tahap demi tahap, ini akan terkontrol dengan baik. Seperti untuk dananya masuk itu nanti akan pusat akan membuka rekening virtual, ya, virtual akun, terus virtual akun juga akan dibuka oleh BPBD Kabupaten. Transfer masuk, dari situ masyarakat membuka rekening, setelah itu ditransfer masuk. Nah, secara teknis nanti, seperti yang disampaikan, sama dengan proyek. Internet diserahkan, dilakukan 30%, setelah itu masuk pertanggungjawaban, untuk permen yang kedua, untuk yang selanjutnya, seperti itu BPBD ya, selanjutnya. Lain halnya dengan rusak berat, itu rusak berat kalau saya tidak salah akan dilakukan dua metode ya, bisa swakelola dan bisa kontraktual. Ya, kontraktual dalam hal ini itu sudah ada yang ditunjuk, bukan kontraktual seperti biasa. Nanti teknisnya ada di di BPBD. Olehnya itu mungkin kita kuncinya di sini adalah itu tadi, yang pertama harus di asesmen, setelah itu diuji publik, setelah itu diumumkan, setelah selesai semua itu baru kita clear ini barang. Selesai itu baru kita kirim ke BNP pusat, BNPB. Setelah itu dia ada persetujuan baru melalui proses tahap pembayaran. Saya rasa seperti itu mungkin ada. Ini kami masih ada di rekening kami adalah baru dana DTH sejumlah 2 miliar lebih. Nah, dana stimulan belum tertransfer ke rekening kami. Nah, itu pertama. Yang kedua, rumah rusak yang sudah diperbaiki. Nah, begini, TPM adalah tim pendamping masyarakat. Kemudian ketika ada warga yang telah merehab ataupun mengerjakan rumahnya, ada musyawarah rapat-rapat di tim pendamping masyarakat nantinya. Sampai ke kelurahan, desa, tokoh masyarakat itu akan bersama-sama mengambil mufakat, melihat kondisi orang yang atau warga yang sudah diperbaiki rumahnya. Tetapi tetap kami menginginkan bukti-bukti MC0-nya yang jelas, foto nolnya sebelum dilaksanakan perbaikan. Kemudian ya ketika ada kwitansi material pembeliannya ya dimasukkan, upah tukang dimasukkan. Kami semua data-data itu, tapi yang beredar di publik itu bukan dari saya. Karena saya pastikan saya sangat protek data masyarakat. Di situ ada nomor NIK, di situ ada nomor KK. Tidak sembarang kita sebar. Makanya kami, sekali lagi kami sampaikan, saya tidak bisa komentari itu, data yang beredar. Nah, terkait ada datanya Dayang Indah yang salah, itu tadi.
kan itu data yang ini yang ada dalam situ kan, ya makanya saya tidak bisa komentari itu Pak, karena saya tidak tahu itu sumbernya dari mana, siapa yang mengedarkan. Nah, selanjutnya terkait relokasi mungkin BPBD bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Efek gempa yang ada di Majene dan Mamuju itu berbeda. Di Majene itu ada relokasi, sedangkan kami di Mamuju tidak ada relokasi. Ya, sampai sekarang belum ada laporan-laporan bahwa suatu area di mana di Mamuju yang terkena dampak gempa itu tidak bisa dimukim kembali. Itu tidak ada kalau kami. Kalau Majene memang ada. Makanya Majene melakukan relokasi. Ya, pertama mungkin relokasi ya, selesai. Nah, untuk menjamin dana cair sesuai prosedur. Nah, pelaksanaan pengawasan penyaluran dana stimulan nantinya pasti ketat dilakukan oleh BPBD, tim teknis dan TPM. Itulah uraian-uraian tugas kerja-kerja TPM nanti ketika melaksanakan pembangunan rumah dari dana stimulan. Tim fasilitator itu yang akan melaksanakan kerja-kerja administrasi untuk pertanggungjawaban percepatan pembangunan. Nah, sisa dana. Nah, ketika ada kesisahan dana, itu pasti akan kembalikan ke BNPB ketika ada kesisahan. Tapi kami berkomitmen bahwa melakukan pelaksanaan pembangunan stimulan ini berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian kami tentunya merunut kepada kearifan lokal masyarakat. Intinya kami main soft aja, main soft saja. Kami tidak akan keras bagaimana. Oke? Kemudian sosialisasi camat. Nah, camat dan desa dan lurah akan kami menjadikan corong informasi, penyaluran informasi kepada masyarakat nantinya. Untuk informasi apapun kami akan berikan ke camat. Mungkin pertama ketika setelah asesmen kami berikan instruksi untuk membuka rekening, kami akan menjual ke camat, lurah dan desa yang warganya yang mempunyai kategori rusak berat, silakan membuka rekening. Pokoknya sampai selesai tahapan-tahapan pembangunan. Kalau untuk informasi ya. Oke, sekarang itu ada. Ini tadi apa? Yang tidak mempunyai tidak tinggal di sini orangnya maksudnya. Itu jadi ya itu bagian dari verifikasi nantinya asesmennya. Yang jelas kalau kami asesmen datanya ada di rusak berat tetapi asesmen ada di ringan, kembali ke ringan. Ya, akan kembalikan kenyataan di lapangan. Itu hasil asesmen. Jadi kalau ada di datanya orang, rusak ringan saya yang maku, padahal rusak berat. Ketika turun asesmen rusak berat, ya sudah dikembalikan ke rusak berat. Oke? Nah, tidak ada pengkajian selesai. Kapan pencairan tahap selanjutnya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, pencairan tahap selanjutnya pasti mengacu ke bukti-bukti pencairan di tahap awal. Ketika ada semua, tadi saya kira masyarakat akan akan mengerti soal itu, karena memang tim-tim yang kami bentuk akan bekerja dengan maksimal. Saya kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini kan yang pertama, ini kan kita akan posko kan ada, posko di sini kita standby. Apa yang kami jelaskan tadi secara garis besarnya. Nanti kalau ada mau ditanyakan bisa langsung berhubungan dengan BNPB, bisa langsung berhubungan dengan Perkim. Yang jelas saya perintahkan untuk Perkim dan BNPB standby sesuai dengan jam kerja untuk melayani bapak-bapak.
Ya. Tidak ada dikatakan penggantian data. Sesuai dengan surat keputusan itu yang akan Kak, Pak Sekda, jaminan untuk itu tadi yang tahap kedua, bagaimana jaminannya itu? Apakah memang dikirim sesuai nanti pendataan atau seperti apa jaminannya? Secara teknisnya nanti di Pak Jupri itu. Yang jelas pertama kami diminta untuk melakukan tahap kedua. Sedikit, Pak Sekretaris. Jaminannya untuk tahap kedua ini, apakah memang akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak? Karena jangan sampai masyarakat juga berharap, tapi kalau tidak ada. Pada intinya saya secara pribadi saya tidak bisa menjamin. Tapi apa yang kami lakukan pendataan tahap 2 itu atas karena jalan dibuka oleh BNPB. Waktu itu kami berdialog, bagaimana Pak ini yang dari luar mengungsi kemudian datang kembali, memang kondisinya rusak, rumahnya rusak, itu bukan saja tahap 2, itu yang disampaikan. Jadi, tetapi untuk menjamin saya tidak berani Pak, karena bukan saya punya anggaran, pemerintah yang punya anggaran, semua ada aturannya di sana. Yang jelas data itu sementara ini juga pihak BPBD telah menyusun yang namanya F3P dan Jitupasna. Nah, F3P ini akan berlaku 3 tahun masa rekonstruksi. Nah, sekarang ini mari kita konsentrasi dulu pada data tahap 1 ini, kita selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada masalah di dalam. Kami minta doanya semua masyarakat, media untuk ikut mengawasi penyaluran dananya supaya tidak ada masalah ke depan. Itu. Pak, ada satu tadi yang kelupaan ditanya, Pak. Pak, ini kan yang bukan terdampak gempa karena ada juga rumah yang rusak karena akibat perobohan rumah di sebelahnya, Pak. Itu bagaimana itu, Pak? Dirobohkan rumah di sebelahnya seperti walet, tetapi timpa rumahnya orang rusak juga, tetapi bagaimana itu, Pak? Untuk kasus seperti itu kami akan kembalikan ke BPBD untuk ditanyakan langsung ke BPBD. Nah, ini kasus yang kasus spesifik tersendiri, sehingga kami harus pertanyakan dulu ke BNPB apakah ini bisa diberikan bantuan atau tidak. Kemudian kapan mulai jalan asesmennya? Asesmen ini sementara kami upayakan Pak, anggarannya diupayakan oleh BPBD. Nanti setelah itu siap, tim akan dibentuk. Saya kira Bapak tahu kami sudah melakukan pelatihan waktu itu hari di Kodim, dan itu akan kami tindak lanjuti dengan turun ke lapangan, tergantung dari BPBD. Kemudian berapa lama nanti proses asesmennya? Kalau target saya 20 hari Pak. 20 hari? Nah, ya paling cepat ya 14 hari untuk mengcover 9.719. Nah, sekarang begini Pak, ketika dalam waktu 20 hari itu ada masyarakat yang tidak bisa ditemui atau dengan halangan yang lain-lain, mereka di luar kota atau tidak berada di tempat, bagaimana itu Pak tim asesmennya? Kemudian rumahnya mungkin sudah diperbaiki atau Jadi begini, tim asesmen nanti akan dibentuk, akan diberikan beban kerja. Misalnya satu orang sudah ada daftar diberikan. Misalnya satu orang ini diberi 50 rumah dan itu harus tuntas. Kita tidak akan bayar gajinya kalau tidak tuntas. Oh, ya. Mantap. Jadi 50 orang ini harus dia cari betul. Apakah kalau dia tidak ada di tempatnya, bertanyalah ke tetangganya, ke kepala lingkungan, kepada kemana orangnya. Yang jelas data itu harus masuk ke sini. Satu lagi Pak. Begini Pak, kalau untuk nomor teleponnya atau apakah disediakan juga? Ada tadi, call center tadi ada. Tidak, masyarakatnya. Nomor telepon masyarakatnya. Iya, supaya kan mereka di bisa sini posko pengaduan sudah ada Pak. Jadi nanti bisa langsung ke sini, ada juga nomor hotline nanti yang. Satu lagi Pak. Ketika telah dilakukan pendataan tahap 2 kemudian dari pusat tidak merealisasikan itu, apakah ada solusi dari pemerintah untuk korban lainnya yang masuk dalam tahap 2 itu Pak? Saya kira kalau sudah masuk dalam F3P itu kami akan upayakan. Kami sebagai pemerintah tentu tidak ingin melihat masyarakat kita terbengkalai rumahnya. Nah ini hidup di rumah yang tidak layak huni. Jadwal asesmen Pak kapan? Jadwal asesmen nanti diberikan oleh BPBD. Kami hanya siap saja. Jadi semuanya kita usahakan. Mohon doanya semua warga masyarakat. Mudah-mudahan ini tahap 2 juga ada. Yang jelas kita belum bisa bicara tahap 2 kalau tidak tuntas data tahap 1 dulu. Pak Taslim, tadi masih belum terjawab ini. Jadwal untuk asesmen kapan sih? Ya, kalau ini kan kami
sebentar mengupayakan dana, tapi dana itu salah siap. Jadi ya segera, kayak kami tidak bisa memberikan tanggal yang tepat, tapi jelas secepatnya kami akan lakukan itu. Tim asesmen nanti dari mana, Pak? Tim teknis yang sudah dilatih oleh Pertim kemarin. Pak, itu tadi yang belum terjawab juga, itu yang rumah yang terdampak tapi bukan karena gempa tetapi karena tertimpa oleh rumah yang sudah dirobohkan. Seperti apa itu, Pak, pendataannya, Pak? Kalau memang ada di data, ya yang jelas kalau ada data di tahap 1 ini kami akan asesmen dulu. Nah, nanti pengambilan keputusannya ada di TPM nantinya. Kalau yang belum ada masuk dalam data? Banyak. Yang rumahnya rusak karena roboh, mungkin sarang burung waletnya roboh ke rumahnya. Ya. Kan dia belum terdata, Ya. otomatis di tahap 1, tahap 2. Bagaimana itu dari pemerintah sendiri? Ya, tadi kan Pertim sudah mengatakan bahwa Data melapor. Ya, silakan nih melapor. Intinya. Oh iya. Tidak ada masalah. Yang jelas teman-teman yang belum melapor, Pertim tadi mengiyakan gitu. Berarti masih bisa melapor ya? Ya, melapor. Oh iya. Berarti di tempat ini Pak akan dibuka kanal 2 untuk laporan tahap kedua Pak yang belum terdata? Kami sebenarnya Tahap 2. tidak akan tidak ingin memberi ruang-ruang itu karena memang tahap yang berjalan kan baru tahap 1 ini. Makanya memang untuk tahap 2 yang jelas kami diberikan celah oleh BNPB. Makanya ya kami lakukan. Bukan ruang ya? Diupayakan untuk pelaksanaannya nantinya. Oh iya. Saya kira itu. Oke. Terima kasih.